Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Putri Alifa Mawaddah, dokter muda yang saat ini sedang menjalani kepanitiaan klinik media di Departemen Anestesi FK Unut RSUP Sanglah. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai manajemen nyeri. Tentunya sebelum itu, terlebih dahulu kita mesti tahu apa sih nyeri itu. Nyeri adalah suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan aktual maupun potensial, di mana nyeri dapat berfungsi sebagai mekanisme proteksi, yaitu rasa nyeri memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Lalu nyeri juga dapat berfungsi sebagai mekanisme defensif, di mana memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi atau patah sehingga rasa nyeri bisa berkurang dan bisa mempercepat penyembuhan. Lalu nyeri juga dapat berfungsi sebagai penuntun diagnostik, di mana nyeri dapat menunjukkan daerah tertentu yang mengalami masalah sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat diketahui. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses terjadinya nyeri itu? Proses terjadinya nyeri dirangkum dalam suatu mekanisme nyeri, di mana nyeri timbul akibat adanya rangsangan oleh zat-zat analgesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Rangsangan noxious dideteksi di perifer oleh nociceptor. Nociceptor adalah ujung-ujung saraf aferen yang berakhir secara bebas, membentuk suatu jala periterminal di bawah kulit dan alat-alat tubuh yang lebih dalam. Nociceptor diaktifkan oleh adanya rangsangan dengan intensitas yang tinggi, seperti misalnya rangsangan termal, mekanik, elektrik, atau rangsangan kimiawi. Zat-zat yang timbul akibat nyeri adalah kalium, serotonin, bradikinin, histamin, prostaglandin, dan juga leukotrien serta substansi P. Rangkaian proses yang menyertai antara kerusakan jaringan sebagai sumber stimuli nyeri sampai dirasakannya persepsi nyeri adalah suatu proses elektrofisiologik yang disebut sebagai nocicepsi. Proses nocicepsi ini terdiri dari 4 tahapan. Nah, berikut tahapannya ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi yang akan saya jelaskan. Nah, ini gambaran bagaimana terjadinya mekanisme nyeri. Pada transduksi ialah proses stimuli nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Nah, lalu nanti pada transmisi ialah proses penyaluran impuls melalui saraf sensoris menyusul proses transduksi, di mana impuls ini akan disalurkan oleh serabut saraf A delta dan serabut C sebagai neuron pertama dari perifer ke medula spinalis. Lalu yang ketiga adalah proses modulasi, di mana pada proses ini interaksi antara sistem analgesik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis. Sistem analgesik endogen meliputi enkefalin, endorfin, serotonin, dan noradrenalin yang mempunyai efek menekan impuls nyeri pada kornu posterior medula spinalis. Dengan demikian, kornu posterior diibaratkan sebagai pintu gerbang nyeri yang dapat terbuka maupun tertutup untuk menyalurkan impuls nyeri. Proses terbuka dan tertutupnya pintu nyeri tersebut diperankan oleh sistem analgesik endogen tersebut di atas. Lalu yang terakhir adalah persepsi, di mana ini adalah hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang dimulai dari transduksi, transmisi, dan juga modulasi yang pada gilirannya menghasilkan suatu perasaan yang subjektif yang dikenal sebagai persepsi nyeri. Nah, lalu bagaimana sebenarnya cara menilai nyeri yang dirasakan seorang pasien? Untuk menilai nyeri, maka kita dapat menggunakan instrumen penilaian nyeri. Instrumen penilaian nyeri ini diklasifikasikan menjadi unidimensional serta multidimensional, di mana unidimensional instrumen adalah hanya mengukur intensitas nyeri dan cocok untuk nyeri akut, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi pemberian analgetik, dan terdiri dari Visual Analog Scale atau VAS, Numeric Rating Scale atau NRS, dan juga Wong-Baker Pain Rating Scale atau WBPRS. Untuk multidimensional, dapat mengukur intensitas dan afektif nyeri. Digunakan pada nyeri kronis, dapat digunakan untuk penilaian klinis, dan terdiri dari McGill Pain Questionnaire atau MPQ dan Pain Diary. Nah, berikut ini adalah Visual Analog Scale atau VAS, di mana
VAS ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diwakili sebagai garis sepanjang 10 cm biasanya dengan atau tanpa ada tanda pada tiap sentimeter. Tanda pada kedua ujung garis ini dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif, seperti pada gambar yang saya tampilkan. Di sini di ujung yang satunya ada no pain dan di ujung yang satunya lagi ada worst possible pain. Nah, untuk kelebihan dari penggunaan visual analog scale ini, penggunanya mudah dan sederhana, murah dan mudah didapatkan, lalu pengukuran intensitas nyerinya yang sensitif terhadap perubahan skala nyeri, akurat dibandingkan pengukuran deskriptif, memiliki korelasi yang baik dengan pengukuran yang lainnya. Kekurangannya perlu pengukuran yang teliti untuk penilaian. Pasien haruslah memiliki fungsi visual, kognitif, dan konsentrasi yang baik, sehingga VAS ini tidak terlalu banyak bermanfaat pada periode pasca bedah. Dan juga visual analog scale ini sangat bergantung pada pemahaman pasien mengenai alat ukurnya. Jadi perlu diedukasi dan penjelasan yang tepat pada pasien sebelum VAS ini dapat digunakan pada pasien. Lalu ada numeric rating scale atau NRS, di mana numeric rating scale ini ialah NRS ini ialah skala yang menggunakan penggaris yang diberi angka pada skala 0 yang berarti tidak ada nyeri hingga 10 untuk nyeri yang maksimal. Seperti pada gambar ada angka 0 sampai 10. Lalu juga NRS digunakan jika ingin menentukan berbagai perubahan pada skala nyeri dan juga menilai respon turunnya nyeri pasien terhadap terapi yang diberikan. Nah, untuk kelebihannya sendiri, skala ini sederhana dan mudah dimengerti. Dia juga sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan perbedaan etnis. Dia juga lebih baik dibandingkan VAS, terutama pada nyeri akut, dan hasilnya juga yang konsisten. Nah, kekurangannya adalah keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri yang dirasakan pasien. Dia tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti. Jadi dapat dianggap terhadap jarak yang sama antara kata yang dapat menggambarkan efek analgesik. Lalu kita beralih pada Wong-Baker Pain Rating Scale atau WBPRS, di mana seperti pada gambar, Wong-Baker Pain Rating Scale ini atau WBPRS ini menunjukkan adanya gambaran wajah dan juga tingkatan nyeri yang dirasakan. Nah, pada WBPRS ini digunakan pada anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu menggambarkan rasa nyerinya dengan angka. Kelebihannya adalah skala ini mudah dipahami oleh pasien dan juga dapat digunakan pada pasien anak-anak terutama yang di atas 3 tahun, lalu juga cocok untuk pasien yang tidak mampu menggambarkan nyerinya dengan angka. Namun kekurangannya, skala ini dapat membingungkan antara afek dan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Hasilnya biasanya lebih tinggi dibandingkan pada skala lain dengan gambaran wajah netral namun tanpa nyeri. Lalu untuk yang multidimensional ada McGill Pain Questionnaire atau MPQ seperti pada layar yang telah diperlihatkan. Nah, MPQ ini terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada gambar nyeri, lalu indeks nyeri atau PRI, lalu juga pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan yang terakhir ada indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Nah, MPQ ini terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok, di mana setiap set mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Pada kelompok 1 sampai 10 menggambarkan kualitas sensorik nyeri, misalnya waktu atau temporal, lokasi atau spasial, suhu atau termal. Kelompok 11 dan sampai 15 menggambarkan kualitas efektif nyeri, misalnya stres, takut, dan sifat-sifat otonom. Nah, kelompok 16 menggambarkan dimensi evaluasi. Sementara untuk kelompok 17 hingga 20 yaitu untuk keterangan lain-lain dan mencakup kata-kata spesifik untuk kondisi tertentu. Penilaian menggunakan angka diberikan untuk setiap kata sifat dan kemudian dengan menjumlahkan semua angka berdasarkan pilihan kata pasien maka akan diperoleh angka total. Kelebihan dari penggunaan MPQ ini adalah dapat digunakan untuk deskripsi nyeri kronik yang berubah-ubah, deskripsi lebih tepat dan dalam,
dapat membedakan antara nyeri neuropatik dan nyeri nociceptif. Lalu ada versi yang lebih pendek untuk mempermudah penilaian yang biasanya dikenal dengan short MPK. Nah, lalu kekurangannya dia sifatnya kompleks dan penilaian biasanya butuh waktu yang lama, sekitar kurang lebih 20 menit, dan pasien juga haruslah mengerti dan memahami kosakata yang digunakan dalam kuesioner ini. Lalu yang terakhir adalah Pain Diary. Tampilannya adalah seperti pada gambar, di mana pasien biasanya akan mengisikan tanggal saat dia merasakan nyeri, lalu juga kapan saja di hari itu dia merasakan nyeri, dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam Pain Diary-nya itu. Nah, kelebihan dari Pain Diary ini adalah dapat menentukan pola nyeri, juga dapat menentukan pola penanganan efektif, serta meningkatkan komunikasi antara pasien dan praktisi kesehatan. Kekurangannya adalah dia berpotensi bias dan item dari Pain Diary ini berbeda-beda, sehingga sulit untuk mendapatkan data secara kolektif. Nah, bagaimana dengan klasifikasi nyeri? Klasifikasi nyeri secara umum, nyeri dapat dibedakan menjadi berdasarkan nyeri berdasarkan etiologi dan nyeri berdasarkan durasi, di mana nyeri berdasarkan durasi terbagi menjadi nyeri kronis dan nyeri akut, sementara nyeri berdasarkan etiologi atau patofisiologi dapat berupa nyeri nociceptif, yaitu timbul akibat terangsangnya nociceptor oleh adanya kerusakan jaringan. Lalu ada nyeri neurogenik atau neuropatik, di mana timbul akibat gangguan pada jalur sensorik di semua tingkat, mulai dari saraf tepi sampai ke sistem saraf pusat. Lalu ada nyeri psikogenik atau idiopatik, yaitu sumber nyeri yang tidak terdeteksi. Nah, untuk nyeri nociceptif akan kita bahas lebih dalam, di mana nyeri nociceptif ini terbagi lagi menjadi nyeri visceral, nyeri alih, nyeri somatis. Dan nyeri somatis nantinya terbagi lagi ke dalam somatis dalam serta somatis superficial. Nah, untuk nyeri visceral biasanya diakibatkan karena adanya cedera organ visceral seperti organ gastrointestinal dan juga pankreas. Perasaan nyeri yang dirasakan adalah biasanya terasa tumpul dan seperti meremas dan biasanya tidak terlokalisir. Contohnya pada nyeri yang dirasakan oleh pasien pankreatitis. Lalu juga untuk nyeri alih adalah dirasakan bukan pada lokasi stimulus. Nah, oleh karena neuron nociceptif menerima bermacam input dari berbagai jaringan, contohnya pada angina pectoris. Lalu juga pada nyeri somatik. Untuk nyeri somatik biasanya diakibatkan karena cedera sistem muskuloskeletal seperti kulit, otot, ataupun jaringan lunak, dan terasa tajam ataupun berdenyut dan biasanya terlokalisir. Contohnya pada vulnus ataupun fraktur. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pada manajemen nyeri. Manajemen nyeri yang akan dijelaskan di sini adalah terutama pada step ladder WHO. Nah, berikut bagan dari step ladder WHO tersebut. Nah, pada bagan ini secara garis besar, terapi farmakologi mengikuti WHO 3-step analgesic ladder, di mana 3 langkah tangga itu ada step 1, step 2, dan step 3. Pada mulanya di step 1, pada nyeri yang ringan dapat diberikan non-opioid dengan atau tanpa adjuvan. Lalu pada step 2 dapat diberikan opioid untuk opioid lemah untuk nyeri yang ringan hingga sedang, dan juga dapat ditambahkan non-opioid serta dapat ditambahkan dengan atau tanpa adjuvan. Lalu pada step 3 untuk nyeri yang berat dapat diberikan opioid untuk opioid sedang menuju berat dengan non-opioid serta dengan atau tanpa adjuvan analgetik. Nah, untuk ladder ini apabila pada nyeri kronik maka mengikuti langkah tangga ke atas, yaitu step 1, step 2, dan step 3.
Untuk uh, pada nyeri akut, maka tangganya adalah ke bawah dari step 3, step 2, lalu ke step 1. Ada 5 poin esensial yang perlu diperhatikan, yaitu 1 adalah by mouth, 2 adalah by the clock, 3 adalah by the ladder, 4 adalah by individual, lalu yang terakhir adalah with attention to detail, dimana ini maksudnya adalah seperti ini. Untuk by mouth, maka administrasi analgesianya per oral. Lalu by the clock adalah analgesia diberikan dalam interval yang teratur. Lalu by the ladder adalah analgesia diberikan sesuai intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien itu. Apakah dia akut atau kronik? Seperti yang diketahui tadi bahwasannya kalau dia kronik, maka tahapannya adalah dari step 1, kedua dan ketiga, sementara untuk akut dari step 3, kedua, ke 1. Lalu by individual adalah dosis anti nyeri harus disesuaikan dengan tiap individu. Lalu ada yang kelima with attention to detail, di mana ini adalah analgesia harus dirasakan dengan perhatian terhadap detail. Nah, pemilihan analgesia yang memungkinkan pada pasien dengan nyeri adalah sebagai berikut. Ada non-opioid, opioid yang untuk moderate pain, dan opioid yang nyeri berat. Di mana non-opioid biasanya dapat diberikan aspirin, lalu NSAID, lalu paracetamol, sementara untuk opioid lemah dapat diberikan kodein dan tramadol, serta untuk opioid pada nyeri yang berat dapat diberikan morfin, fentanyl, transdermal, ataupun metadon. Nah, untuk obat-obat adjuvan yang dapat diberikan biasanya berupa kortikosteroid, antikonvulsan, lalu ada antidepresan, neuroleptik, serta psikostimulan. Sekian penjabaran mengenai manajemen nyeri dari saya. Bila ada kesalahan sebelumnya dalam penyampaian video ini dan juga materinya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di lain waktu.